can fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismianti dengan NIM 45221042 dari kelas 1B D4 Administrasi Niaga. Baiklah, langsung saja. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang pengangguran. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu 1. Definisi pengangguran, 2. Jenis pengangguran, 3. Tingkat pengangguran, 4. Penyebab pengangguran, 5. Akibat pengangguran, 6. Dampak pengangguran, 7. Cara mengatasi, dan yang 8 yaitu usaha yang dapat dilakukan. Nah, apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Adapun jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya yaitu yang pertama, pengangguran siklis atau pengangguran konjuktur, 2. Pengangguran struktural, 3. Pengangguran friksional, 4. Pengangguran musiman, 5. Pengangguran teknologi, dan yang terakhir yaitu pengangguran voluntari atau sukarela. Adapun akibat dari pengangguran siklis atau konjuntur yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Sedangkan pengangguran struktural yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Sedangkan pengangguran friksional yaitu yang pertama, pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja, dan kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Sedangkan pengangguran teknologi yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisme sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Dan pengangguran voluntari atau sukarela yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang secara sukarela berhenti bekerja, misalnya karena mendapat warisan, karena mengurus rumah tangga, karena sedang studi. Adapun pengangguran berdasarkan sifatnya yaitu yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua setengah menganggur, yang ketiga pengangguran terselubung. Nah, selanjutnya yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Jumlah penganggur sama dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Nah, adapun penyebab pengangguran yaitu yang pertama, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Dan yang kelima yaitu ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Yang keenam, kualitas sumber daya manusia masih rendah. Dan yang ketujuh, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. Dan yang terakhir yaitu peraturan yang menghambat investasi. Nah, apa sih akibat pengangguran itu? Yang pertama, produktivitas dan pendapatan masyarakat. Yang kedua, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara. Dan yang ketiga yaitu menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, pencurian, perampokan, penculikan, pelacuran. Selanjutnya yaitu dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. Yang kedua, penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Yang ketiga, dampak
dampak psikologis, penganggur minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan biaya sosial seperti biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis. Adapun cara mengatasi pengangguran yaitu 1. Memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. 2. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, menambah keterampilan melalui BLK. Yang keempat, meningkatkan pendidikan. Yang kelima, pendaya gunaan dan penyebaran tenaga kerja. Dan yang keenam yaitu pengembangan produktivitas tenaga kerja. Nah, adapun cara mengatasi pengangguran siklis yaitu 1. Meningkatkan daya beli masyarakat. 2. Mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Ketiga, membuka pasar baru di luar negeri. Sedangkan pengangguran struktural adapun cara mengatasinya yaitu yang pertama, pengadaan pendidikan dan pelatihan untuk siap bekerja pada pekerjaan baru. 2. Memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. Yang keempat, meningkatkan industri padat karya. Adapun cara mengatasi pengangguran friksional yaitu yang pertama, mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Dan untuk pengangguran musiman, adapun cara mengatasinya yaitu yang pertama, pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain. 2. Melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Adapun usaha yang dapat dilakukan pemerintah seperti mendirikan BLK, peningkatan mutu sekolah kejuruan, penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi dan kabel. Sedangkan pihak swasta atau perusahaan sendiri dapat melakukan dengan bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk magang perusahaan. Adapun usaha yang dapat dilakukan individu yaitu 1. Membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang disyaratkan perusahaan seperti komputer dan bahasa asing. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.